Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sektor bank-bank mini, requestan dari teman saya yang minta tolong untuk reviewkan saham-saham perbankan kecil atau bank mini. Mungkin saya akan review secara singkat ya beberapa saham bank mini. Mungkin ada BABP, BGTG, Dinar, Bank Oke, BNBA, kemudian J-Trust Bank, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke analisa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, masuk ke analisa. Saham yang pertama ada BNBA atau Bumi Arta, Bank Bumi Arta. Seperti yang kita tahu, tanggal 23 November 2021 mengalami ARB atau auto reject bawah sebesar 6,14% ke level 3.210. Kalau dilihat dari analisanya secara singkat, garis MA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke atas, MACD mulai sideways, seperti itu. Ada kecenderungan bahwa kenaikan saham BNBA ini cukup signifikan ya. Kalau kita lihat berkaca dari tanggal bulan November ini aja, kenaikannya sudah cukup tinggi. Kita coba cek dari sini sampai dengan penutupan sekarang itu sudah 122%, seperti itu. Sehingga koreksi ini koreksi wajar, bisa dikatakan koreksi wajar. Kalau kita lihat bahkan sempat menyentuh di harga sekitar 3.950 sebelum ARB 2 hari, kemudian technical rebound, seperti itu. Sekali lagi, kalau dari analisa saya, mungkin saham BNBA ini mungkin akan ARB lagi sebelum dia akan technical rebound, seperti itu. Karena kalau kita lihat, walaupun saham itu downtrend sekalipun, pasti akan ada fase dia hijau atau naik dulu sebelum melanjutkan ke penurunan lagi. Gak mungkin dia koreksi terus seperti itu atau naik terus gitu, nggak mungkin. Jadi ada waktunya saham tersebut akan mengalami koreksi atau technical rebound, atau mungkin kalau dari orang-orang yang lain mungkin bilang dead cat bounce atau kenaikan sementara untuk melanjutkan penurunan, seperti itu. Jadi saham BNBA ini menurut analisa saya selama masih bertahan di 3.000 itu cukup oke ya, cukup fair juga. Support psikologisnya di sekitar 3.000. Jadi kemungkinan mungkin BNBA besok akan ARB lagi sebelum technical rebound, atau besok ARB kemudian ada pergerakan mulai naik kembali, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas sekitar ngejar di 3.600 3.800, pertimbangkan untuk cut loss apabila break dari 3.000. Karena kenapa? Kalau misalnya break dari 3.000, maka ada potensi saham BNBA ini turun ke level 2.000-an. Jadi cukup jauh, seperti itu. Buat teman-teman, saya tidak menyarankan untuk memanfaatkan technical rebound-nya ya. Karena takutnya begitu naik, yang nyantol di atas atau yang punya barang di daerah atas akan mengguyur, seperti itu. Jadi buat teman-teman wait and see dulu aja. Buat teman-teman yang sudah punya daerah atas, pertimbangkan cut loss apabila break dari 3.000, seperti itu untuk saham BNBA. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BGTG atau Bank Ganesha. Untuk BGTG sendiri tanggal 23 November 2021 juga mengalami koreksi ya sebesar 3,64%. Rata-rata bank-bank mini mengalami koreksi seperti itu. Ini BGTG ditutup di 212 seperti itu. Pas bertepatan dengan EMA 50-nya di sekitar 210. Untuk EMA 50 dan 150-nya masih bergerak cenderung sideways ya. Naik tapi cenderungnya sudah sideways.
Untuk MACD-nya masih mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya untuk BGTG. Apakah ada distribusi? Sepertinya distribusi ya. Ya, distribusi cukup masif. Seperti itu. Jika distribusi ini masih berlanjut, maka ada potensi untuk retest ke sekitar 200-an. Level psikologisnya 200 sampai dengan 204 seperti itu. Tetapi kalau kita lihat candlenya ini 5 hari berturut-turut merah, maka menurut analisa saya ada technical rebound-nya. Jadi kemungkinan besok akan ada candle hijau, besok atau besok lusa mungkin ada candle hijau seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa, kalau untuk fast trade mungkin bisa manfaatin technical rebound-nya. Tapi buat teman-teman yang sudah punya daerah atas, mungkin bisa cut loss dulu apabila break dari level telat banget ya kalau dari atas. Kalau dari atas sekitar 250-an, cut loss di 210, 200-an cukup dalam sih. Seharusnya sudah cut loss di sekitar 230, 200 mentok di 220 lah, itu seharusnya sudah cut loss. Seperti itu. Oke, ada potensi kemana? Ke minimal ke support terdekatnya di sekitar 206, 200. Seperti itu. Tapi secara candle ini cukup oke ya kalau ada technical rebound, karena sudah 5 hari berturut-turut candle merah, kemungkinan seperti ini. Candle merah akan hijau, technical rebound. Terus koreksi, technical rebound. Koreksi, technical rebound. Sebelum melanjutkan lagi penurunan, seperti itu. Jadi bisa manfaatin technical rebound-nya saja. Seperti itu untuk analisa BGTG. Kita lanjut ke analisa berikutnya, Bank OK. Bank OK sendiri mengalami koreksi tanggal 23 November sebesar 5,11% ke level 260. Untuk garis EMA 50-nya masih bertahan ya di sekitar 268, sedangkan EMA 150-nya di sekitar 252. Seperti itu. Untuk garis MACD sudah berpotongan dan sideways. Kita lihat broker summary-nya untuk Bank Dinar. Bank Dinar ada sedikit distribusi ya. Bank Dinar ada sedikit distribusi, sehingga kalau distribusinya masih berlanjut, mungkin dia akan break trendline-nya atau di EMA 50-nya di sekitar 252 menuju ke support berikutnya di sekitar 242 sampai dengan 240 seperti itu. Karena saham-saham bank mini cenderungnya minim sentimen ya, kemudian IHSG-nya merah, jadi ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas sekitar 300-an, agak sulit ya kalau 300-an. Karena saya pernah analisakan kalau misalnya masih bertahan di sekitar 260-an, bisa spekulasi buy, taking profitnya di sekitar 300. Jadi kalau teman-teman belinya di sekitar 300-an dan sudah dibawa turun sampai sekarang, berarti sudah floating sekitar 10%-an. 10-15%-an. Jadi cukup besar untuk cut loss sih. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya, bisa untuk spekulasi buy untuk technical rebound-nya saja. Seperti itu, karena minim sentimen ya. Manfaatin technical rebound-nya untuk TikTok masih mungkin bisa. Untuk saham Dinar. Kita ke saham berikutnya, ada BABP. Untuk BABP sendiri ditutup di tanggal 23 November 2021, ditutup di level 200
12 atau turun 1,85%. Oke, untuk sahamnya sendiri kalau menurut dari analisa saya, selama masih belum break atau belum kembali di atas 226, cenderungnya kurang bagus ya untuk saham BABP. Karena kenapa? BABP ini cukup kuat apabila di atas 226 sih. 220 ke atas lah, seperti itu. Kalau untuk sekarang, kalau mau entry, saya tidak menyarankan ya, cuma kalau mau untuk TikTok atau fast trade gitu masih mungkin. Jadi manfaatin kalau ini kan di support minornya ya 212, bisa spekulasi buy, kemudian taking profit di sekitar 220, 224, 226 seperti itu. Apabila break maka hold saja, mungkin ada potensi ke sekitar 250. Seperti itu untuk saham BABP. Untuk garis MACD mulai pelan sideways ya. Volumenya juga kecil, mulai mengecil. Kita coba lihat broker summary-nya. Kita pastikan broker summary-nya. BABP ada distribusi masif. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Seperti itu. Kalau misalnya break dari 212-nya mungkin akan retest ke support-support kecil sih. Minor-minornya mungkin di 200, tapi kalau support kuatnya menurut analisa saya itu di 146, 150-an. Jadi jaraknya cukup jauh. Resikonya kalau hold saham ini posisinya downtrend seperti ini agak kurang oke sih. Mungkin bisa manfaatin technical rebound atau fast trade aja. Seperti itu untuk saham BABP. Saham selanjutnya ada BEFIK atau Bank Victoria, sama satu yang Jetras ya. BEFIK sendiri ini tambahan ya, karena requestan dari teman saya. Untuk BEFIK sendiri masih bertahan di atas EMA 50 maupun 150-nya ya. Masih cukup oke, selama masih bertahan di sekitar level 170-nya cukup oke ya untuk saham BEFIK. Jadi bisa pertimbangkan untuk buy di sekitar 170-an, taking profit di sekitar 190 atau 200 kalau dikasih. Tetapi cukup jauh ya. Jadi realistisnya mungkin di sekitar 190-an itu cukup oke. Jadi TikTok seperti itu. Untuk garis MACD mulai sideways, volumenya ada cuma mulai mengecil ya. Mulai mengecil. Kita coba lihat broker summary-nya. BEFIK. Ada akumulasi. Untuk tanggal 23 Novembernya ada akumulasi ya. Kita lihat tanggal 22-nya. Sama, masih ada akumulasi. Jadi kalau ada akumulasinya masih berlanjut, ada potensi untuk retest ke resistennya di sekitar 190 sampai dengan 200-nya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy untuk taking profit di sekitar 190 sampai dengan 200-nya. Seperti itu untuk saham BEFIK. Kita lanjut ke saham terakhir, ada BJIJ atau Jetras Bank. Untuk Jetras sendiri saya kurang suka ya. Jujur saya kurang suka karena kenapa? Bukan saya nggak suka di banknya sih. Tetapi saya baca dari reviewnya itu kan ada mau rencana right issue. Right issue di harga pelaksanaannya itu di sekitar 330. Tetapi kondisi harganya sekarang itu di sekitar 244.
Jadi antara harga pelaksanaan dengan harga pasarnya lebih murah harga pasar. Cenderungnya kalau saya menilai right issue-nya akan susah sih. Karena pelaksanaannya di 330, yang berarti di sekitar sini 330-an. Ya, di sekitar sini, tetapi harga pasarnya di sekitar 240. Jadi ada sekitar 90 poin. Jadi cenderungnya orang-orang akan enggan gitu untuk melaksanakan right issue-nya. Jadi kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunan minimal kalau saya sih, kalau seandainya mau spekulasi buy, mungkin bisa di sekitar 200-an. Seperti itu. Mengingat kalau kita lihat track record-nya ya, sempat arah berhari-hari, kemudian dibalas juga ARB berjilid-jilid. Jadi mungkin bisa tunggu di sekitar 200, itu mungkin cenderung lebih aman ya. Seperti itu. Sambil mempertimbangkan sentimennya. Apakah pelaksanaannya standby buyer-nya itu mau melaksanakan semua atau gimana, seperti itu. Karena saya kurang minim info sih untuk J-Trust. Yang saya tahu harga pelaksanaannya 330, harga pasarnya sekitar 244 ini 200-an. Maka ya itu cenderungnya agak kurang enggan lah untuk melakukan exercise right issue-nya. Seperti itu untuk analisa video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Dan jangan lupa buat teman-teman bisa request saham apa yang akan dianalisa di kolom komentar. Mungkin saya akan bantu untuk memberikan review, masukan, analisa dari berdasarkan teknikal maupun bandarmologi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.